Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hendra. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan membahas UAS tentang mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen Bapak Imhar SEMM. Judul materi adalah hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita menuju ke materinya saja. Pendahuluan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Di hampir semua negara berkembang, standar hidup sebagian besar penduduknya cenderung sangat rendah, tidak hanya jika dibandingkan dengan standar hidup orang-orang di negara kaya, namun juga dengan golongan elit di negara mereka sendiri. Standar hidup yang rendah tersebut terwujud salah satunya dalam bentuk tingkat pendapatan yang sangat rendah atau kemiskinan. Dari Todaro tahun 2006, pertumbuhan ekonomi diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah kemiskinan. Namun demikian, pengaruh tersebut dapat saja berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Keadaan distribusi pendapatan, jumlah penduduk, urbanisasi memiliki kaitan penting dalam menentukan pengaruh yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan jumlah kemiskinan. Dari Hasan dan Kuibria pada tahun 2002. Menurut Jonaidi, pada tahun 2012 terdapat hubungan dua arah yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, terutama di daerah perdesaan yang banyak terdapat kantong-kantong kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Fenomena seperti ini biasa terjadi dikarenakan rendahnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok baik papan, sandang maupun pangan, dan juga rendahnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak pada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan dan standar pendidikan. Masalah kemiskinan sering terjadi di negara berkembang yang memiliki tingkat jumlah penduduk yang tinggi sehingga terjadi ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat yang dapat memicu ketimpangan sosial. Selanjutnya adalah indikator kemiskinan. Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, BPS pada tahun 2007 menggunakan 3 indikator kemiskinan, yaitu Head Count Index, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Lalu ada Poverty Gap Index, indeks ke dalam kemiskinan, yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dan yang ketiga adalah Poverty Severity Index, indeks keparahan kemiskinan yang paling parah, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Dari ketiga pendekatan tersebut, Kuncoro pada tahun 2006 menyatakan bahwa cara yang paling sederhana untuk mengukur kemiskinan adalah dengan ukuran Head Count Index. Lalu ada penyebab kemiskinan. Masalah kemiskinan yang terjadi antara suatu daerah dengan daerah lain pasti berbeda. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan meliputi faktor ekonomi, faktor sosial, faktor struktural, politik, dan lain-lain. Kemiskinan identik dengan negara yang sedang berkembang, di mana permasalahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengakibatkan negara sedang berkembang sulit untuk maju.
Sharp et al. Pada tahun 1996 dalam Kuncoro pada tahun 2006 mencoba mengidentifikasikan penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Yang pertama adalah secara mikro. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Lalu yang kedua adalah kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berdampak pada produktif yang rendah dan kemudian mengakibatkan upah yang diterima juga rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Dan yang terakhir adalah kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan. Kemiskinan dikutip dari Vicious Circle of Poverty. Lalu yang ada hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Ini adalah inti dari materi yang saya sampaikan ya. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan adalah hubungan yang kompleks dan kontroversial secara umum. Pertumbuhan ekonomi adalah prakondisi bagi pengurangan kemiskinan. Namun ini tidaklah cukup. Berbagai studi telah mencoba menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yang secara metodologi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada Berardi dan Marzo pada tahun 2015. Kelompok pertama berfungsi pada hubungan antara kemiskinan, pertumbuhan pendapatan, dan distribusi pendapatan. Penelitian ini merupakan bentuk dari hubungan kemiskinan dengan perekonomian secara mikro, di mana pertumbuhan dan pendapatan dan distribusi pendapatan menjadi indikator dari perekonomian mikro. Sedangkan kelompok kedua berfokus pada elastisitas kemiskinan terhadap PDB yang merupakan indikator dari perekonomian secara makro. Baiklah, mungkin hanya sekian yang materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.